Selanjutnya, saudara, obesitas yang meningkat secara global membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan seruan untuk menaikkan pajak minuman manis dan alkohol. Menurut WHO, harga minuman manis dan alkohol terlalu murah karena pajak belum mengimbangi inflasi dan juga peningkatan pendapatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis 2 laporan yang menyerukan tindakan terhadap minuman manis dan alkohol. WHO berpendapat bahwa harga minuman manis dan alkohol terlalu murah karena pajak belum mengimbangi inflasi dan peningkatan pendapatan. Konsumsi minuman manis dan alkohol yang lebih banyak berarti kesehatan yang lebih buruk. WHO mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak atas minuman manis dan alkohol. WHO mengatakan harga yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi dan meningkatkan pendapatan bagi sistem kesehatan nasional. Laporan WHO itu menyatakan bahwa setidaknya 116 negara mengenakan pajak pada minuman manis seperti soda dan cola. Namun jus buah 100%, minuman susu manis, serta kopi dan teh siap minum yang juga mengandung kadar gula tinggi terbebas dari pajak. Well, we've got now increasing evidence. As the report points out, we've now got taxes in lots of countries, 150 or something like that now. And so we're beginning to accumulate evidence on the effects of these taxes on both sugary drink consumption, but also on sugar consumption per se, and also on health. So some studies from the UK, for example, suggest that the sugary drinks industry levy in the UK has had an effect on childhood obesity and on tooth decay. So it's getting clearer that the evidence that these things actually work. Laporan lain mengatakan, alkohol juga menjadi lebih terjangkau di banyak negara karena pajak gagal mengimbangi inflasi dan pertumbuhan pendapatan. Laporan itu mengaitkan minuman alkohol dengan cedera, kekerasan, dan masalah kesehatan jangka panjang. Anggur adalah minuman populer di banyak negara yang kerap dikaitkan dengan risiko kesehatan. Meski begitu, anggur tidak dikenakan pajak setidaknya di 25 negara, sebagian besar di Eropa. Namun beberapa orang mempertanyakan apakah pajak adalah solusi yang tepat untuk mengendalikan konsumsi minuman manis dan alkohol. Alasannya karena konsumen sudah memiliki pilihan jika ingin mengurangi asupan gula. Are regressive. These are particularly regressive, usually because people on lower incomes tend to be more likely than people on higher incomes to be drinking or smoking or consuming sugary drinks in the first place. So you are creating what we used to call secondary poverty through these policies, which could be justified if they actually have some significant effects on the problem that they're trying to address, but they just don't in most cases. Menurut WHO, tanpa pajak yang lebih tinggi, minuman manis dan alkohol akan terus menyebabkan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. WHO menyerukan kepada negara-negara untuk menaikkan pajak sebagai bagian dari inisiatif 3x35 yang baru. Inisiatif ini merupakan langkah global yang didorong oleh WHO untuk melindungi kesehatan publik melalui kebijakan fiskal. Program ini menargetkan kenaikan pajak minimal 35% terhadap 3 produk beresiko, yaitu rokok, alkohol, dan minuman berpemanis hingga tahun 2035. Inisiatif ini bertujuan untuk menekan konsumsi, sekaligus menghimpun dana bagi penguatan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular di berbagai negara.